Salah satu guru kecurigaan yang sering kali nyinyir, Amin Rais, membuat sebuah pernyataan yang kontroversial ketika ia meminta Gibran Rakabuming Raka lebih baik mengundurkan diri agar disebut sebagai orang yang beretika. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan etika yang dimengerti oleh seorang Amin Rais? Dan apakah orang yang tidak beretika itu bisa menyarankan kepada orang lain untuk menegakkan perilaku yang beretika? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, ketika kita mendengar postingan Amin Rais yang seringkali kita posisikan sebagai guru kecurigaan yang nyinyir, kita mendapatkan satu pesan yang terkesan moralis dan sangat penuh dengan suasana yang beretika. Tetapi sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah Amin Rais dapat disebut sebagai orang yang beretika ketika ia meminta orang lain sebagai orang yang harus menegakkan etika hidup dalam rangka menegakkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan berdemokrasi? Ia mengatakan bahwa lebih baik Jokowi meminta Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari pelantikan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia agar disebut beretika. Demikian juga ia meminta agar Gibran Rakabuming Raka juga mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden yang akan dilantik. Dan itu menurutnya langkah yang sangat beretika. Pertanyaannya adalah, apakah upaya Amin Rais untuk menggagalkan pelantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu betul-betul mewakili sebuah perspektif etika publik? Etika publik. Saya ingin mengatakan bahwa usaha Amin Rais yang sangat sistematis dengan lontaran kalimat-kalimat yang sangat kontroversial jelas-jelas adalah pernyataan-pernyataan yang mengganggu demokrasi kita. Dalam postingan saya sudah mengatakan dengan menyinggung pendapat dari Profesor Jimli Asidiki bahwa penggagalan Gibran Rakabuming Raka untuk dilantik sebagai Wakil Presiden itu adalah bagian dari usaha kita yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran konstitusi. Karena itu, upaya Amin Rais ketika ia menggunakan perspektif etika untuk menggagalkan pelantikan Gibran juga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang disebut melanggar konstitusi. Teman-teman, etika publik itu sendiri seringkali dipakai dalam rangka kita berbicara tentang bagaimana aktor-aktor politik yang diberi amanah dan diberi tanggung jawab untuk mengemban tugas-tugas kenegaraan sesuai dengan level dan tingkatan masing-masing. Setiap aktor politik diharapkan memiliki kompetensi yang sadar bahwa dirinya adalah seorang yang dipilih oleh rakyat untuk mengemban amanah sebagai wakil rakyat untuk memimpin rakyat dalam rangka mencapai tugas-tugas kenegaraan, menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat banyak. Karena itu teman-teman, ketika ada upaya dari sebagian orang termasuk Amin Rais dengan beralibi dan berdalih bahwa etika dilanggar dalam rangka pelantikan seorang wakil rakyat yang dipilih secara telak oleh rakyat ketika memimpin sebuah level jabatan tertentu seperti Gibran yang terpilih sebagai wakil presiden,
itu dapat disebut sebagai pengangkangan atau tindakan inkonstitusional karena membuat rakyat yang memilih seorang Gibran itu tidak memiliki kepastian hukum. Karena itu teman-teman, upaya Amin Rais untuk menggagalkan pelantikan Gibran itu adalah kegiatan dan tindakan yang inkonstitusional karena membahayakan bagi konstitusi yang ada. Dan upayanya dengan berdalih bahwa lebih baik Gibran mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden pada saat ia nanti dilantik, itu adalah bentuk dari tindakan yang sama sekali tidak mencerminkan etika publik sebagai bagian dari ketaatan kita pada konstitusi sebagai aturan main bersama. Upaya Amin Rais dengan berdalih bahwa itu jauh lebih beretika, sungguh tidak beretika. Kita tidak memiliki referensi yang cukup bahwa seorang Amin Rais adalah orang yang memberi keteladanan bagi etika publik yang bertanggung jawab tentang bagaimana sebuah regulasi itu dihormati dan ditaati oleh siapapun yang tinggal dan hidup di dalamnya. Apalagi kemudian berbagai macam statement dari seorang Amin Rais seringkali tidak dapat kita lihat sebagai sebuah pernyataan dan argumentasi yang keluar dari penghayatan tentang etika publik yang bertanggung jawab. Karena berbagai macam ulasan dan statement-statement yang disampaikan oleh Amin Rais seringkali keluar dari kecurigaan yang hanya menampilkan satu perspektif tunggal yang ia ingin bangun dalam mempengaruhi opini massa untuk mempercayai pandangan-pandangan yang hanya sebelah, dan pandangan-pandangan itu keluar dari apa yang dikatakan sebagai disinformasi, fitnah, dan kebencian yang dimunculkan para aktor politik dalam konteks kehidupan berdemokrasi di tanah air kita. Jadi teman-teman, kita semua perlu berhati-hati dengan siapapun atau orang-orang atau tokoh publik yang seringkali berdalih dengan etika publik yang bertanggung jawab, tetapi ternyata orang tersebut tidak menunjukkan keteladanan tentang etika yang bertanggung jawab terkait dengan kehidupan politik, sosial, kebudayaan dalam konteks demokrasi Indonesia yang harusnya dibangun dengan sikap yang apresiatif tanpa melupakan sikap kritis terhadap rezim pemerintahan yang sedang memimpin kita.